Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mekana Putri Rosa dengan NIM B12387. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil resum saya dari teori yang berjudul Zona Ekonomi Eksklusif. Setelah berakhirnya Konferensi Hukum Laut Jenewa pada tahun 1958 dan tahun 1960, ada 4 konvensi yang kemudian dihasilkan pada dasawasaan 60. Kemudian muncul klaim sepihak dari negara-negara yang laut lepasnya berhubungan dari pantai ke negara mereka, yang kemudian mereka ubah menjadi nama dan variasinya berbeda-beda, terutama di negara di kawasan benua Afrika, benua Amerika Latin, dan juga benua Asia. Karena saat itu belum adanya konvensi hukum laut yang berlaku lagi, jadi banyak negara-negara yang menyadari bahwa ini adalah suatu ketidakadilan yang ditetapkan oleh negara-negara di kawasan tersebut karena telah mengklaim pulau-pulau yang setelah melalui proses hukum yang panjang kemudian diselenggarakan konferensi hukum laut yaitu pada tahun 1973 dan 1982 yang kemudian akhirnya menghasilkan konferensi hukum laut PBB 1982 yang salah satunya adalah pranata hukumnya adalah Zona Ekonomi Eksklusif atau yang kita sebut dengan ZEE. ZEE adalah perairan laut yang berada di luar dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 mil diukur dari garis pangkal yang berbatasan dari mana lebar laut teritorial tersebut diukur. Kemudian ada 6 prinsip dasar dari ZEE. Letak ZEE ini sendiri di luar dari laut teritorial, di mana dia berarti bukan merupakan bagian dari laut teritorial. Laut teritorial dan ZEE berdampingan dan berbatasan langsung dengan garis batas yang ditarik dari laut teritorial. Praktis lebar ZEE adalah 188 daripada 200 mil dikurang dengan 12 mil. 12 mil ini adalah lebar laut teritorial yang diukur dari garis pangkal yang berhubungan dengan negara pantai dan tunduk pada kedaulatan negara pantai. Tetapi ZEE ini sendiri tidak tunduk pada kedaulatan negara pantai karena bukan merupakan bagian dari laut teritorial suatu negara pantai. Namun negara pantai hanya memiliki kedaulatan dan juga yurisdiksi eksklusif pada zona ekonomi eksklusifnya. Kemudian kita masuk pada ZEE dan rezim khusus. Yang pertama pada bagian pertama adanya yurisdiksi dan juga hak kedaulatan pada zona ekonomi eksklusif. Pertama adanya hak berdaulat itu pada pasal 6 ayat 1 yang menegaskan bahwa negara pantai dapat mengobservasi, mengeksplorasi pengelolaan pada sumber daya hayati maupun non hayati di ZEE. Kemudian yang kedua adanya yurisdiksi pada pasal 56 ayat 1 huruf B yang memberikan kedaulatan atau memiliki yurisdiksi kepada ZEE. Yang pertama adalah penelitian ilmu kelautan, kemudian kedua adanya pulau buatan, bangunan, dan juga instalasi, dan yang ketiga adanya pelestarian lingkungan laut. Kemudian kita masuk pada hak dan kebebasan negara lain. Pada pasal 58 ayat 1 yang penerapannya harus sesuai dengan konvensi adalah kebebasan pelayaran, kebebasan terbang di atas ruang udaranya, kebebasan untuk memasang kabel dan juga pipa saluran bawah laut di dasar laut. Kemudian kebebasan penggunaan laut lainnya yang sah berdasarkan hukum internasional seperti pengoperasian kapal, pesawat udara, kabel, dan pipa saluran bawah laut. Kemudian adanya hak dan kewajiban negara lain untuk terhadap negara pantai. Pertama adanya hak eksklusif untuk membangun dan mengusahakan serta mengatur pembangunan, pengoperasian dan penggunaan pulau buatan, serta instalasi dan bangunan yaitu pada pasal 56 dan tujuan ekonomi lain, instalasi dan bangunan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan hak dari negara pantai pada ZEE. Yang kedua adanya yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi, dan juga pembangunan, termasuk yurisdiksi yang bertalian dengan peraturan perundangan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan, dan imigrasi pasal 60 ayat 2. Kemudian negara pantai berkewajiban membongkar pulau buatan, instalasi, dan juga pembangunan tersebut jika dirasa sudah tidak lagi dipakai ataupun dioperasikan demi menjamin keselamatan pelayaran dengan tetap memanfaatkan dan memperhatikan standar nasional yang berlaku umum yang ditetapkan oleh organisasi internasional yang berwenang. Kemudian kegiatan pembongkaran ataupun pemindahan harus dilakukan dengan memperhatikan aktivitas perikanan, perlindungan laut, serta hak dan kewajiban negara lain yang berkenaan dengan area perairan laut tersebut. Kemudian yang ketiga adanya hak untuk menetapkan zona keselamatan yang pantas di sekeliling pulau buatan ataupun instansi dan pembangunan. Di samping itu negara pantai dapat menempuh langkah yang tepat demi menjamin keselamatan pelayaran pada zona keselamatan maupun keselamatan dari pulau buatan, instalasi, dan juga bangunan itu sendiri. Lebar zona keselamatan tidak melebihi dari jarak 500 meter di sekeliling pulau buatan, instalasi, dan pembangunan. Namun ada pengecualian, yakni jika diizinkan untuk menyimpang atau melebihi dari jarak 500 meter yang direkomendasikan oleh organisasi internasional yang berlaku umum atau direkomendasikan oleh organisasi internasional yang berwenang dan ditahukan zona keselamatan yang ditetapkan kepada publik. Kebebasan laut lepas yaitu masih tetap diakui kecuali kebebasan perikanan dan penangkapan ikan, kecuali tentang kebebasan terbang bagi pesawat udara dari semua negara di ruang udara di atas ZEE yang sangat sedikit pranata hukum zona tersebut. Kemudian kebebasan lain yakni kebebasan pelayaran dengan memasang kabel dan pipa saluran bawah laut yang terkena dampak yang cukup besar. Kemudian kedua kebebasan ini harus tunduk pada hukum atau perundangan nasional negara pantai, peraturan hukum internasional, dan pada umumnya pada konvensi. Kemudian kaidah hukum internasional sebagaimana ditentukan dalam konvensi yang pertama adalah tentang lingkungan hidup, pelindungan dan pelestarian lingkungan laut, pengembangan dan pengalihan teknologi kelautan, dan penyelesaian sengketa. Pengonservasian sumber daya alam hayati. Pada pasal 61 ayat 1 membebani kewajiban pada negara pantai untuk menentukan jumlah tangkapan sumber daya alam hayati yang diizinkan pada ZEE. Negara pantai juga diwajibkan menjamin pemeliharaan SDA dan pada ZEE berdasarkan bukti ilmiah yang handal dan tersedia dengan cara melakukan tindakan pengobservasian dan pengelolaan yang tepat sehingga terhindar dari eksploitasi yang berlebihan. Kemudian negara pantai harus memperhatikan spesies yang sifatnya tergantung pada jenis SDA yang dimanfaatkan. Itu SDA di sini adalah sumber daya alam. Hal ini demi memelihara ataupun memulihkan populasi tersebut hingga mencapai ke tingkat yang sama dengan atau memiliki tingkat reproduksi terutama spesies yang mengalami ancaman serius. Misalnya jika spesies dikhawatirkan akan musnah. Kemudian pada ayat 5 membebani kewajiban kepada negara pantai untuk menyumbangkan dan mempertukarkan secara teratur semua informasi yang berkaitan dengan penangkapan statistik mengenai penangkapan ikan yang dimilikinya seperti usaha perikanan, kemudian serta data lain yang relevan dengan konservasi persediaan jenis-jenis ikan melalui organisasi internasional yang berkompeten baik subregional, regional maupun
global. Semua itu harus diikuti dengan peran serta yang berkepentingan, termasuk negara mengizinkan menangkap ikan pada ZII tersebut. Kedua, adanya pemanfaatan sumber daya alam hayati. Pada pasal 2 menekankan kepada negara pantai agar menggalakkan dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam hayati secara optimal tanpa mengabaikan pengonservasiannya. Untuk dapat mendapatkan secara optimal, negara pantai diwajibkan menetapkan lebih dahulu tentang kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati dari ZII-nya. Jika negara pantai tidak memiliki kemampuan memanfaatkan hasil tangkapan SDA yang sesuai volume yang diperbolehkan, sehingga masih ada sisanya, negara pantai harus memberikan kesempatan tersebut kepada negara lain untuk mengambil sisa volume tersebut. Dalam memberikan izin kepada negara lain untuk memanfaatkan SDA ZII yang telah di luar batas, itu dengan negara pantai harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan, antara sumber daya hayati di daerah ZII bagi perekonomian negara yang bersangkutan dan kepentingan nasional. Kemudian pada ayat 4 membebani kewajiban pada negara dari negara lain yang menangkap ikan pada ZII suatu negara pantai untuk mematuhi tindakan pengobservasian dan ketentuan ataupun persyaratan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan negara pantai. Kemudian ditegaskan bahwa peraturan perundangan negara pantai yang berkenaan dengan penangkapan ikan pada ZII harus sesuai dengan ketentuan konvensi. Kemudian adanya masalah-masalah yang diatur dalam peraturan perundangan. Yang pertama, adanya pemberian izin kepada nelayan, kapal penangkap ikan dan peralatannya, termasuk pembayaran bea dan pungutan lainnya yang bisa berupa pembayaran kompensasi yang layak di bidang pembiayaan, peralatan dan teknologi yang berhubungan dengan industri perikanan. Kemudian yang kedua, adanya penangkapan jenis ikan yang boleh ditangkap dan penentuan mengenai kuota penangkapan yang berkenaan dengan jenis ikan maupun kelompok persediaan jenis ikan dalam jangka waktu tertentu atau jumlah yang ditangkap oleh warga negara dari suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, adanya pengaturan mengenai musim dan daerah penangkapan ikan, macam ukuran dan jumlah alat penangkapan ikan, serta macam ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang boleh dioperasikan. Kemudian yang keempat, adanya penentuan ukuran secara umum mengenai ikan dan jenis SDA hayati yang boleh ditangkap. Kemudian yang kelima, rincian keterangan yang dibutuhkan dari kapal penangkap ikan, termasuk statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta laporan posisi kapal. Yang kemudian kebutuhan melakukan program penelitian ilmiah mengenai jenis perikanan tertentu dan pengaturan pelaksanaannya, termasuk pengambilan contoh penangkapan, disposisi dan pelaporan data ilmiah terkait, semua berada di bawah kekuasaan negara pantai. Kekuasaan dan pengawasan negara pantai. Kemudian yang terakhir, adanya ketentuan persyaratan pelatihan personil dan alih teknologi dalam bidang perikanan, termasuk peningkatan kemampuan negara pantai dalam melakukan penelitian ilmiah di bidang perikanannya. Kemudian persediaan jenis ikan yang terdapat pada ZII dari 2 negara pantai atau lebih. Pasal 63 ayat 1 mewajibkan kepada negara pantai ZII berbatasan terdapat jenis ikan yang sama maupun persediaan jenis ikan yang termasuk dalam jenis yang sama untuk bekerja sama secara langsung ataupun melalui organisasi internasional subregional, regional ataupun global dalam rangka mencapai kesepakatan mengenai tindakan yang harus diambil sehingga terwujud adanya pengordinasian, pengobservasian dan pengembangan atas persediaan jenis ikan tersebut dengan tetap memperhatikan dan menghormati ketentuan konvensi. Sedangkan ayat 2 berkenaan dengan jenis ikan yang sama yang terdapat pada ZII, negara pantai ataupun perairan laut di luar yang berbatasan dengan ZII, yang tentu saja adalah perairan laut lepas yang berbatasan dengan ZII. Dalam kehidupan sehari-hari ada kemungkinan lain dari negara lain menangkap ikan area perautan laut lepas tersebut, atau kemungkinan pulau negara lain atau negara pantai lain yang bersangkutan memberikan izin kepada pihak lain menangkap ikan pada ZII. Ayat 2 menyarankan kepada negara pantai yang bersangkutan untuk bekerja sama secara langsung dengan negara yang nelayannya menangkap ikan di daerah laut tersebut ataupun melalui organisasi internasional subregional, regional, dan global yang berkompeten untuk mencapai kesepakatan mengenai langkah yang harus ditempuh dalam rangka pengobservasian persediaan jenis ikan. Kemudian kita masuk pada penegakan peraturan perundangan negara pantai. Pasal 73 ayat 1 menegaskan dan menyatakan dalam melaksanakan hak berdaulat untuk melakukan kegiatan observasi, kemudian eksploitasi dan pengelolaan sumber daya hayati di ZII, negara pantai dapat mengambil langkah yang berkaitan dengan keempat kegiatan tersebut, termasuk naik atau masuk ke dalam kapal, melakukan pemeriksaan, melakukan penangkapan, dan melakukan proses peradilan yang semua itu membutuhkan jaminan penataan atas peraturan perundangan sesuai dengan ketentuan konvensi. Pasal 73 ayat 2 menegaskan bahwa negara pantai harus segera membebaskan kapal dan awak yang ditangkap setelah membayar uang jaminan yang layak ataupun bentuk jaminan lainnya. Menurut ayat 1, negara pantai berhak melakukan proses pengadilan terhadap pelaku pelanggaran seperti pelanggaran awak kapal, melanggar peraturan perundangan nasional berhubungan dengan atau di ZII. Negara pantai barulah dapat memproses peradilan terhadap si awak kapal tersebut yang melanggar peraturan perundangan apabila awak kapal tersebut tidak memberikan uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. Kemudian pada pasal 3 ayat 3 melarang negara pantai menjatuhkan hukuman kurungan ataupun setiap hukuman terhadap badan dalam bidang perikanan yang terjadi di ZII jika tidak ada persetujuan sebaliknya negara pantai bersangkutan dan negara kebangsaan dari awak kapal tersebut. Kemudian hukuman yang paling mungkin adalah hukuman denda dan juga uang dalam jumlah yang layak, setelah itu dapat kembali ke negara asalnya. Negara pantai berhak sepenuhnya menerapkan hukum dan peraturan perundangan nasional. Ayat 4 mewajibkan negara pantai yang telah melakukan penangkapan atau penahanan asing untuk segera memberitahukan kepada negara bendera melalui saluran yang patut tentang tindakan yang telah diambil oleh negara pantai yang bersangkutan. Dan itulah pemaparan saya dan dari hasil resume zona ekonomi eksklusif saya. Mohon apabila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.